nyaman, sudah dikasih cantik, sudah dikasih ganteng. Allah minta apa sama kamu? Allah cuman minta kamu tahan makan sampai azan maghrib. Tahan aja makan minum ini sampai azan maghrib. Jadi mindset dia dirubah, nahan makan ini bukan beban. Walaupun sebenarnya dia beban. Nah, jadi bertempurlah isi kepalanya antara beban dengan syukur. Sebenarnya saya berpuasa ini sedang mensyukuri nikmat Allah loh. Allah itu kan gak ingin dibayar. Allah itu kan tidak minta apa-apa. Allah hanya minta supaya saya tahan makan. Nah, jadi pikiran, cara berfikirnya yang kita robah. Sehingga dia tidak melihat itu sebagai beban. Walaupun dia beban. Secara fisik dia beban. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, infak itu beban semua itu. Tapi bagaimana orang merasakannya tidak sebagai beban. Nah, jadi tergantung lagi teknisnya bagaimana kita menjelaskannya kepada anak-anak kita. Adapun tentang masalah umur tentu kita konsultasi ke orang yang mengerti tentang kesehatan. Sampai selevel apa? Kira-kira kalau bibirnya pucat, tangannya menggeletar, jam berapa dia boleh makan? Nah, jangan sampai kita paksa sehingga menimbulkan mudarat. Terjadi sesuatu, orang tidak menyalahkan kita, orang menyalahkan Islam. Apalagi orang memang mau mencari kelemahan Islam. Padahal ini proses pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, berikutnya ada Bapak Muhammad Haidir Nugraha. Bapak, silakan Bapak Muhammad Haidir. Masih ada Bapak Muhammad Haidir? Ingin bertanya Pak, untuk cara metode penghafalan ceramah atau dakwah itu gimana Pak, supaya lebih mudah diingat dan lama dihafal begitu? Menghafal apa nih, Pak? Metode dakwah kayak konteks dakwah begitu untuk ceramah atau di mimbar biasanya Pak. Saya selalu sebelum menyampaikan itu saya buat dulu kotak-kotaknya. Makanya hampir setiap ceramah itu pakai kotak, pakai poin. To the point. Saya dikasih tema kebaikan puasa tanpa batas. Saya membatasinya sampai 15. Saya urutkan dari mulai sahur sampai sahur lagi. Selama 24 jam itulah yang saya tangkap. Jadi usahakan ibarat membangun rumah, ada kotak pintu gerbang, ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar tidur, ada pintu belakang. Setelah kita buat kotaknya ini, baru kita isikan perabotnya. Di depan ada kursi, di dapur ada gelas, piring, di garasi ada sepeda motor, ada mobil. Jadi setelah dibuatkan kotak-kotaknya itu, kita tinggal isi. Isinya ayat, hadis, pendapat ulama, kata-kata hikmah. Nah, jadi sehingga terstruktur dia, supaya ngomongnya jangan ngalor ngidul. Kenapa saya ngomong pakai poin 1, 2, 3? Karena saya suka kalau orang ngomong juga saya buatkan poinnya. Saya pakai poin ini, WhatsApp pun pakai poin. Saya kalau ngirim WhatsApp, poin 1, 2, 3, 4, 5. Habis poin itu selesai. Nggak suka ngomong sama orang pun gitu. Nggak suka saya ngomong ngalor ngidul, nggak jelas. Asal habis poinnya udah selesai. Nah, itu untuk membantu kita. Kemudian supaya kita fokus. Biasakan untuk menggunakan ngomong itu kalau kita sudah terbiasa pakai dalil.
ayat Quran, hadis Nabi, pendapat ulama. Memudahkan diri kita dan memudahkan orang lain. Yang dengar juga mudah dan kita juga mudah menyampaikan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Setiap ibadah ada hikmah. Hikmahnya dibiarkan Allah supaya kita menangkapnya dengan akal. Ibadah itu datang dari Allah. Akal itu pun juga pemberian Allah. Bagaimana akal dipakai untuk menangkap hikmah di balik ibadah salat, zakat, puasa, dan usaha untuk menangkap hikmah itu pun juga nanti menjadi ibadah. Ketika kita membicarakan ini ada 15 hikmah kebaikan. Dan ini bukan batasan. Ini hanya sebagai sampel contoh. Maka ketika kita mampu menjelaskannya, berubah kepada mengamalkannya, itu juga bagian daripada ibadah sebagai bekal menghadap Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap istiqamah dalam ibadah. Dan kalau yang tahu ini hanya kita zalim, kita aniaya karena ada saudara kita di pedalaman, maka hikmah-hikmah ibadah itu juga mesti sampai ke pedalaman. Bagi yang bisa, masuklah. Bagi yang tak bisa, support. Mari kita support program dakwah Dewan Dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan, niatkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, menjadi amal jariah buat mereka, menjadi berkah juga buat kita. Hidup boleh berhenti, amal jariah tetap mengalir walau sesudah mati. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Tema kita amal yang dapat mendongkrak rezeki, amal-amal di bulan suci Ramadan. Amal yang pertama, surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah solusi terhadap segala permasalahan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Disebutkan secara tekstual, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa hubungannya dengan Ramadan? Ini kan ayatnya cerita tentang takwa, wa may yattaqillah. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Karena puncak dari Ramadan, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puncak dari Ramadan itu bukan laparnya, bukan hausnya. Puncak dari Ramadan adalah takwanya. Sedangkan orang yang bertakwa, janji Allah dua. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu, selalunya Allah minta satu dan kita akan dikasih dua. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta satu, kita dikasih dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Perutnya lapar dikasih kenyang, hatinya takut dikasih tenang. Begitu juga dengan ini. Allah cuma minta satu, wa may yattaqillah, takwa. Allah kasih dua. Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar terhadap problematika masalah hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kata yahtasib itu pun maknanya dua. Yang pertama, dari jalan yang tidak disangka-sangka, nggak tahu datang dia. Yang kedua, unlimited, tidak bisa dihitung, tidak bisa dikira. Jadi orang selalu mengatakan saya kira, itu sama maknanya saya sangka. Tidak bisa dikira,
tidak bisa disangka. Dari jalan yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak terkira. Nah, jadi kalau dikaitkan amal yang mendongkrak rezeki di bulan Ramadan, ya takwa. Amal yang paling banyak takwanya adalah puasa. Salat itu takwanya dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi puasa takwanya itu kalau di tempat kita 13 jam setengah. Kalau di Pekanbaru sahur jam 5, jam 5 azan subuh lewat 10 sekarang. Bukanya jam 6.30. Jadi 13 jam setengah itu takwa semua. Dan Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kita tinggal jaga saja takwa ini. Kalau sudah puasa tapi solusi belum datang dan tidak ada rezeki yang datang yang tidak disangka itu, berarti dua kemungkinan. Yang pertama, Allah ingkar janji, na'udzubillah, nggak mungkin. Yang kedua, berarti kita belum cukup syarat untuk menerima janji Allah. Maka kalau dengan Allah itu selalu salahkan kita, jangan salahkan Allah, karena Allah tidak mungkin salah. Jadi yang salah itu kita belum cukup syarat. Syaratnya satu, hadiahnya dua. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi jalan rezeki yang tidak disangka-sangka, diberi solusi terhadap masalah hidup. Kenapa yang dua ini belum juga datang? Karena kita belum cukup syarat sesuai takwa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ramadannya mesti lebih bertakwa lagi. Itu satu. Yang kedua, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istiqomah, mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu, tetap rezeki, disebutkan secara teks. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sama macam ayat yang tadi. Cuman amalannya beda. Kalau yang tadi takwa, amalan ini istighfar. Dan istighfar itu apa hubungannya dengan Ramadan? Kita di bulan Ramadan disebutkan kata sahur. Wabil ashari, pada waktu sahur. Hum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar. Hadisnya riwayat Abu Daud. Ya, jadi memang betul-betul spesifik di bulan Ramadan. Wabil ashari, pada waktu sahur. Hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Dan istighfar itu mengundang rezeki. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. 3. Allah cuma minta satu. Man lazimal istighfar, memperbanyak istighfar. Allah kasih 3. Min kulli hammin faraja, setiap kesusahan diberikan jalan kelapangan. Wa min kulli, man lazimal istighfar ja'allahu min kulli dhiqin, segala kesempitan diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin, kesusahan diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat hadis Abu Daud. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalan harian jadikan sebagai amalan wajib untuk diri masing-masing. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Melazimkan istighfar sebanyak-banyaknya. Yang keempat, hadisnya ada dalam kitab Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi. Man qara'al waqi'ata fi kulli lailatin,
Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Membaca surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin, tiap malam, lam tusibhul faqah, maka dia tidak akan terkena faqah. Faqah miskin, susah, melarat. Di bulan Ramadan ini amat sangat bisa mengamalkan ini. Habis sholat maghrib ke isya, habis sholat maghrib berbuka ada waktu. Habis sholat isya ke tarawih, habis sholat tarawih sebelum tidur malam, habis bangun malam tahajud menjelang sahur, habis sahur menjelang azan subuh, habis subuh menjelang terbit matahari. Begitulah banyaknya waktu kesempatan untuk mengamalkan surat Al-Waqi'ah. Lam tusibhul faqah, dia tidak akan terkena miskin, susah, melarat. Yang kelima, hadisnya ada dalam Sunan Abi Dawud. Idza hazabahu amrun, kalau Nabi merasa kesusahan. Idza hazabahu amrun shalla, Nabi salat. Menurut ulama yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat hajat. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kalau duha terbatas pagi. Kalau tahajud terbatas malam. Kalau tarawih terbatas Ramadan. Tapi sholat sunat hajat, pagi, petang, siang, malam. Bangun malam, sholat hajat. Menunggu azan subuh, sholat hajat. Habis subuh, sholat hajat. Siang, sholat hajat. Mau berbuka, sholat hajat. Boleh 2-3 kali? Boleh. Saya sholat sunat hajat 2 rakaat. Hajatnya dalam hati ini. Afdal sebelum berdoa itu didahului 2 rakaat. Sholat apa namanya? Ya sholat hajat. Karena habis itu kita akan mengucapkan hajat-hajat kita. Hajat dunia, hajat akhirat, akhirat mau masuk surga, hajat dunia minta rezeki. Di bulan Ramadan ini, hati kita lembut, waktu kita luang, banyak sekali kesempatan untuk sholat sunat hajat. Berikutnya yang kelima, berikutnya yang keenam. Hadisnya Sunan Tirmidzi. Ibnu Adam, wahai anak Adam, maksudnya manusia, wahai manusia. Irka'li 4 raka'atin, rukuklah 4 kali. Rukuk 4 kali, tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Rukuklah engkau 4 kali, min awwalin nahar, di awal hari. Yang dimaksud dengan awal hari waktu duha. Waktu duha sudah bisa sejak terbit matahari. Lewatkan 12 menit karena itu waktu 2 tanduk setan. Kalau di Pekanbaru sekarang lebih kurang jam 6.30, jam setengah 7. Sampai 15 menit menjelang azan zuhur. Kalau di Pekanbaru sekarang jam 12.30, berarti kurang 15, jam 12.15. Dari 6.30 sampai jam 12.15 itu duha. Irka'li 4 raka'atin, rukuk engkau 4 kali. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Min awwalin nahar, di awal hari, pagi menjelang siang. Akfika akhirahu, kucukupkan untuk engkau petang dan malam hari. Kucukupkan engkau akhirahu, akhir hari maksudnya petang sampai malam hari. Janji Allah SWT dalam hadis Qudsi. Ibnu Adam, wahai anak Adam, rukuklah engkau 4 kali, 2 rakaat 1 salam. Ayatnya terserah, wadduha bagus. Min awalin nahar, dari awal hari, maksudnya duha. Akfika akhirahu, aku cukupkan engkau pada akhir hari, petang, malam. Hadis Tirmidzi. Di bulan Ramadan amat sangat bisa. Nggak ada alasan, ya kami ngantor Pak Ustadz. Ya masa jam 6.30 ngantor? 6.30 langsung. Supaya nanti di kantor jangan lagi ada alasan ngeles. Kerja di kantor wajib
sholat ini sunat. Jangan gara-gara yang sunat ini yang wajib tinggal. Berikutnya yang ke-7. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir sampai lupa meminta. Saking sibuknya zikir, lupa meminta. Aku minta ini, minta ini, minta ini. Enggak. Dia sibukkan dirinya zikir. A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Aku berikan dia lebih afdal dari yang kuberikan pada orang yang minta. Ada minta aja, nggak pernah zikir. Ada yang zikir sampai lupa minta. Man syaghalahu dzikri. Siapa yang sibuk berzikir an mas'alati sampai dia lupa meminta. A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin. Aku berikan dia lebih afdal, lebih utama, lebih baik, the best, better than, lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang meminta. Nah, zikir ini apa? Istighfar zikir, solawat zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad zikir. Afdaluz zikri, yang paling afdal di antara semua zikir, la ilaha illallah. Kata guru saya, Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, Abdul Somad, kalau kau bingung zikir banyak sekali, zikirnya cukup 3. Astaghfirullahalazim, 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 istighfar, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah. Kalau bisa semua zikir bagus. Ada yang mengamalkan zikir Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad, zikir Hizib Imam Nawawi, zikir Hizib Bahar. Itu semua adalah zikir yang disusun oleh para ulama. Bagus, nggak salah, silakan. Saya zikirnya nggak pandai baca, Pak Ustadz, sibuk. Zikir saya hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Siapa yang sibuk berzikir, mengingatku, menyebutku, memikirkanku, sampai dia lupa berdoa kepadaku, aku berikan dia lebih afdal dari yang diminta oleh orang yang berdoa. Hadis Sahih Al-Bukhari. 8. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Tafarragh li'ibadati. Sibukkan dirimu dengan ibadah. Ini umum. Kalau yang tadi khusus-khusus, ini umum. Sibukkan dirimu dengan ibadah, semua ibadah. Ibadah badan, ibadah lisan, ibadah harta. Sibukkan dirimu dengan ibadah. Amla sadaraka ghinan. Hatimu akan kupenuhi rasa cukup. Cukup aja hidup nih. Wa asuddu faqrak. Aku penuhi segala kebutuhan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Tafarragh li'ibadati. Penuhi waktumu, sibukkan dirimu dengan beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Dadamu, hatimu akan kupenuhi rasa cukup. Wa asuddu faqrak. Aku penuhi kebutuhan. Wa illa taf'al, tapi kalau engkau tidak melakukan ini, engkau tidak beribadah kepadaku, mala'tu yadaika syughlan. Aku akan buat hidupmu sibuk. Dari mulai pagi, siang, malam, sibuk. Ayam belum bangun, sudah bangun duluan. Gak sempat sholat subuh karena ngejar kantor. Gak sempat makan siang, gak sempat sholat zuhur, asar, meeting, briefing.
Mala'tu yadaika syughlan, ku buat tanganmu, hatimu, pikiranmu sibuk, sibuk, sibuk sampai kena asam lambung. Walam asudda faqrak, dan tidak kupenuhi kebutuhan. Aneh manusia ini. Sibuk tapi nggak ada apa-apa. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Ibn Majah, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Berikutnya yang ke-9. Yang ke-9 hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong, termasuk rezeki. Allah akan memberi rezeki, menolong kepada seorang hamba, maka al-abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tolong dengan sepiring buka puasa, tolong dengan 3 butir kurma, tolong dengan seteguk air, tolong dengan 1 nasi kotak. Allah akan membalas itu. Setelah orang tadi makan, dia berdoa, Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Bukan hanya dia, tapi yang membuat dia bisa mengatakan Alhamdulillah, menetes air di tenggorokannya, maka Allah lapangkan, Allah berikan kemudahan. Hadis riwayat Muslim. Terakhir yang ke-10. Surat Al-Baqarah. Ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Kamathali habbah, seperti 1 butir, 1 biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berikan kelipatan sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah itu amat sangat luas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kita tolong saudara kita. Saya memang sengaja bayar zakat itu di bulan Ramadan. Tujuan saya 3. Yang pertama, mendapatkan berkah Ramadan, kelipatan ganda amal. Yang kedua, ada saudara-saudara kita yang sulit, berat kerja di bulan Ramadan, dengan kita sedekah dia ringan. Yang ketiga, supaya kita merasakan perasaan orang lain yang lapar, yang haus, yang berat, terasa ringan. Jadi Bapak Ibu, saya anjurkan untuk membayar zakat di bulan Ramadan. Saya biasanya bayar zakatnya Pak Ustadz 2 bulan lagi. Boleh. Ta'jilu zakati qabla awaniha. Bayar zakat sebelum waktunya boleh. Didahulukan aja sekarang di bulan Ramadan, jadi mulai hitungnya Ramadan. Ini tentang 10 dalil amal-amal mendongkrak rezeki terkait dengan bulan Ramadan. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Abdul Somad yang sudah berbagi ilmu sore hari ini. Masya Allah, ada 10 poin amalan-amalan yang bisa mendongkrak rezeki kita di bulan Ramadan. Jadi diawali dengan kurang surat At-Tolak, yaitu takwa. Doa yang pertama, kemudian istiqomah, lanjut istighfar, baca surat Al-Waqi'ah, sholat hajat, sholat duha, berzikir sampai kita lupa meminta apa hajat kita. 8, beribadah, kemudian menolong orang lain, dan terakhir adalah infak. Nah, ini sesi yang sudah ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu sudah sangat antusias pengen bertanya gitu ya. Di Zoom ini ada fitur raise hand. Silakan yang ingin bertanya ya, yang mau konsultasi, mau bertanya apapun itu berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini atau di luar tema juga kami persilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, baik. Pertama, saya persilahkan Ibu Syifa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
Eh, ini saya mau bertanya yang pertanyaan ini, Pak Ustadz, yang tentang zakat itu di bulan Ramadan. Itu apakah zakat tersebut itu zakat mal yang harus mencapai nisab 83, setara dengan 83 gram emas, atau misalnya zakat yang misalnya kita punya penghasilan, terus dari penghasilan bulanan kita keluarkan 2,5%, Ustaz. Nah, itu bagaimana zakat yang dimaksud, Ustaz? Saya masih belum paham maksudnya. Terima kasih, Ustaz. Kalau ibu ada pena, ibu tulis biar supaya ibu tidak lupa. Zakat itu wajib dikeluarkan setelah cukup nisabnya 85 gram emas. 85 gram emas. Yang kedua, setelah 1 tahun dipegang. Mencapai 85 gram dan 1 tahun ibu pegang. Dan dia pemilikannya milkut tam. Kepemilikannya memang punya ibu, bukan perkongsian. Bukan milik orang lain, bukan hutang, memang punya ibu. Jadi 3 syaratnya ya. Milik ibu, mencapai 85 gram, dan dia sudah sampai setahun. Haul namanya. Barulah dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Dah, selesai. Lalu bagaimana dengan zakat yang dikeluarkan setiap bulan? Jadi ibu bingung, katanya 85% dikeluarkan setahun sekali. Terus ada yang bilang tiap bulan. Pegawai BUMN, karyawan perusahaan, PNS yang berpenghasilan setahun 85 gram kali sejuta berarti 85 juta, maka dia boleh mengeluarkannya setiap bulan. Setiap bulan boleh dia keluarkan. Misalnya 10 juta. Lembur, gaji, tunjangan, SPPD keluar kota, gabungkan semua 10 juta misal. Maka keluarkan 2,5%, berarti 250.000. Tadi kan syaratnya 3 Pak Ustadz. 85 gram. Ini kan belum 85 gram. Dia kalau dihitung setahun nanti, dia mencapai 85 gram. Karena kalau 1 bulan 10 juta, 12 bulan kan 120. Toh nanti pada ujungnya dia mencapai juga. Dikeluarkan di awal, namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Mendahulukan, mengeluarkan duluan sebelum waktunya tiba. Tadi syaratnya 3. Dipegang setahun, belum setahun. Didulukan sebelum setahun. Tapi dia baru 10 juta, kan belum 85. Didulukan, gimana bahasa Indonesianya? Dipercepat. Sebelum waktunya tiba. Boleh hukumnya, sepakat ulama. Boleh mendahulukan zakat sebelum waktunya. Miliknya mesti tam sempurna. Ya memang milik ibu, itu kan zakat. Memang milik. Mana ada orang kerja gajinya milik orang lain? Ya memang milik dia. Mudah-mudahan ibu tidak bingung dengan ini. Jadi dia mengeluarkan tiap bulan itu, dia masuknya kepada bab mengeluarkan zakat sebelum masanya tiba. Sudah dikeluarkan duluan 2,5%. Dah, selesai masalah gaji. Ternyata punya tabungan. Gaji sudah selesai ya, 2,5%. Ternyata ibu, bapak punya tabungan. Coba cek saldo berapa sekarang. Oh, tabungan saya sekarang 50 juta. Belum kena zakat, karena baru 50.
Bulan depan 60. Bulan depan 70. Bulan depan 80. Bulan depan 90. Kena. Karena nisab 85. 90 berarti udah kena. Catat. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Oke, catat. 1 Muharram 1446. 1 Muharram 1447. Nanti 1 Muharram. Saya punya uang 85 juta. Berarti udah kena ambang batas. Kena ambang batas. Catat. Makanya kita, Islam ini tertib administrasi Islam ini. Catat. Setelah dipegang selama setahun, 1 Muharram 1448, bertahankah di angka 85? Ternyata enggak bertahan Pak Ustadz. Di tengah jalan saya beli mobil, beli motor, beli tanah. Ya enggak ada zakatnya. Ternyata 1 Muharram 1448. 1448. Ternyata bertahan di angka 85. Keluarkan zakatnya 2,5%. Cara ngitungnya Pak Ustadz, kalau 1 juta 25.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Itu tadi ada tulisan, saya tiap bulan habis untuk makan Pak Ustadz. Zakat itu bukan bruto, bukan neto. Bruto. Jadi keluarkan zakat dulu. Begitu kesepakatan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Zakat dikeluarkan bruto, bukan neto. Bukan potong listrik, potong air, potong pulsa, potong, bukan. Jadi kalau dapat 10 juta langsung potong zakat 2,5%, 250.000. Begitu, udah saya jelaskan dua-duanya. Itu maka saya tadi minta catat supaya nggak bingung. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak siapa tadi? Ibu. Ibu. Baik, kita masuk ke penanya berikutnya. Saya persilakan Ibu Bunga Mentari dari Prabu Mulih. Ayo dibuka mic-nya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, salah satunya tadi kan ada sedekah, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, mana yang harus didahulukan, sedekah dengan membayar hutang? Sedangkan uang yang diberinya hanya cukup untuk sedekah, belum cukup untuk membayar hutang. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu tidak bersedekah? Karena saya masih punya utang Pak Ustadz. Lalu tidak pernah bersedekah karena punya utang. Ini perlu pemahaman yang diluruskan. Hutang itu baru wajib kalau sudah jatuh tempo. Hutangnya wajib dibayar kapan? Wajibnya, makanya kalau kita berhutang harus ada hitam atas putih perjanjian Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, bidainin ila ajalim musamma, kapan batasnya? Saya bayar hutang sampai 1 Syawal. Berapa hutangnya? Hutangnya 1 Syawal 1 juta. Ada uang 1 juta. Mau sedekah. Maka lebih didahulukan mana? Lebih didahulukan bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Karena bayar hutang hukumnya wajib. Sedangkan bersedekah hukumnya sunat. Dan uangnya cuma cukup untuk bayar hutang. Hutang kamu berapa? 1 juta. Duit kamu berapa? 5 juta. Dua-duanya bisa. Bayar hutang 1 juta, sedekah yang lain. Hutang kamu berapa? 1 juta. Uang sekarang berapa? 1 juta. Jatuh temponya kapan? Jatuh temponya 2027. Oh masih lama, 2 tahun lagi. Sedekah dulu. Karena bayar hutangnya masih lama.
Jadi tentang bayar hutang, perhatikan kapan jatuh temponya, berapa jumlahnya. Jangan selalu beralasan, saya nggak sedekah karena saya masih punya utang. Nah, demikian Bang Alvin, demikian Ibu Prabu Mulih. Baik, alhamdulillah terjawab ya. Kita masuk ke penanya berikutnya. Baik, masih banyak ini yang raise hand. Saya persilakan Ibu Paulina dari Riau. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, maaf tadi terlambat ikut Zoom-nya karena lagi dari rawat rumah sakit, persiapan persalinan. Nah, kebetulan kan temanya tentang rezeki. Rezeki itu kan bisa juga kesehatan. Nah, kondisi saya saat ini, saya lagi dirawat dan akan menjalani operasi besar yang mungkin menghabiskan darah yang banyak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan khidmat kesehatan ini supaya saya bisa bertahan, Allah mudahkan untuk operasi saya dan anak saya. Di bulan puasa ini kebetulan memang saya hamil ini tidak puasa. Dan pertanyaan berikutnya, seandainya insya Allah selamat, apakah saya menjalani dua-duanya, membayar fidyah dan mengganti puasa, dan berapa harga fidyah yang harus saya bayarkan dan kepada siapa? Jadi dua itu pertanyaannya, Ustaz. Amalan apa yang saya lakukan saat saya dirawat inap ini agar Allah memberikan rezeki kesehatan, operasi saya lancar, karena saya untuk ibadah jadi terbatas, karena sholat pun kan bertayamum, yang mungkin untuk hadas besar mungkin agak susah membersihkannya. Seperti itu Ustaz. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam keadaan sakit, yang paling jahat itu adalah pikiran. Pikiran kita ini pintu masuk setan ke dalamnya melalui kalau. Kalau nanti operasi, kalau nanti pendarahan, kalau nanti kurang darah, kalau nanti kalau. Maka jangan kasih setan masuk ke pikiran melalui pintu kalau. Bagaimana cara menutup pintunya? Cara menutup pintunya adalah dengan zikir. Apa zikirnya? Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Usahakan pegang tasbih. Megang tasbih itu membuat hati kita selalu merasa ingin berzikir saat memetik tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga kalau mulut kita sibuk dengan zikir, hati kita sibuk dengan zikir, fikiran kita sibuk dengan zikir, tidak bisa setan masuk untuk berbisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia berbisik ke dada-dada. Kita sibuk dengan la ilaha illallah, 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 la ilaha. Enggak masuk dia. Masuknya dia ke hati dan ke fikiran. Maka jangan sampai dia masuk. Masuk ke dalam fikiran melalui pintu bernama kalau. Langsung diputus. La ilaha illallah. Connecting antara tiga. Mulut, hati, fikiran. Datang tamu, ngobrol kita. Alhamdulillah saya ini segala macam. Tapi hati kita tetap berzikir. La ilaha illallah. Enggak ada tamu sendirian, petik tasbih. La ilaha illallah. Kan bisa itu dirasakan. La ilaha illallah di sini. La ilaha illallah di sini. La ilaha illallah juga di sini. Serentak tiga-tiganya. La ilaha illallah. Bisa itu dirasakan. 1, 2, 3 serentak.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai tertidur. Kemudian tentang masalah tidak puasa karena hamil atau menyusukan anak. Kalau tidak puasa karena dirinya, janinnya alhamdulillah sehat Pak, sehat Bu. Bapak suami kasih tahu ibu istri janinnya sehat, kata dokter. Tapi ibunya lemah. Kalau tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Mudah ngingatnya. Kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau tidak puasa ada unsur anaknya, ada unsur selain diri. Ini anaknya kayaknya pergerakannya kurang. Ibu ngerasakan agak lemah, iya anaknya juga kurang. Ini anaknya lemah, na'udzubillah. Ada unsur anaknya, maka dia kena dua. Bayar qadha dan bayar fidyah. Saya ulang sekali lagi. Ibu mengandung atau menyusukan anak. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa ada unsur anaknya, qadha plus fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i yang saya amalkan. Itu juga yang diamalkan istri saya. Karena kami pakai mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz lain yang ceramah begini-begini, berarti dia tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Berapa fidyahnya sehari? Menurut Basnas Riau, 50.000 sehari. Jadi kalau tidak puasa 1 bulan, 1 hari 50.000, 10 hari 500.000, 1 bulan 1,5 juta. Nanti setelah anak lahir, anak besar 2, 3, 4, 5 tahun, catat utang saya 30 hari, fidyahnya bisa bayar sekarang 1,5 juta, bisa kepada 1 fatu miskin, atau bisa kepada 10 miskin, bisa kepada 30 miskin. Terserah. Adapun qadha puasanya nanti panjang umur sehat badan diganti. 30 hari itu insya Allah 3 bulan selesai dalam waktu 3 bulan. Caranya bagaimana? Puasa Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. Dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, selesai utang puasa. Puasanya Senin Kamis tapi niatnya niat qadha. Qadhanya lunas, Senin Kamisnya dapat sunat, dan dapat puasa kalau kebetulan bulan Muharram dapat puasa sunat bulan haram. Demikian Ibu, nanti di akhir majelis kita akan sama berdoa untuk saudara-saudari kita insyaallah. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya, dan juga kita mendoakan bersama untuk Ibu Paulina ya dari Riau tadi. Kita doakan mudah-mudahan proses persalinannya melancarkan. Amin. Berikan kesehatan dan juga tentunya anaknya lahir dengan kondisi yang sehat. Amin. Amin. Baik, kita langsung ke penanya berikutnya Bapak Ibu. Saya persilakan Ibu Moni Rosa dari Jakarta. Fadhal Ibu dibuka mic-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dengan Moni Rosa dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah saya memiliki villa di Cipanas, dekat puncak itu Pak Ustadz. Nah, villa itu nggak pernah digunakan sejak ibu ayah saya meninggal baru mau setahun sekarang. Nah, bagaimana tanggung jawab saya mengenai 2,5%? Karena kalau tadi saya dengar dari Ustadz itu harus asetnya itu kan harus lebih dari setahun, itu udah 15 tahun lebih, kemudian harus punya uang 85 juta. Nah, saya nggak ada dana cash itu. Terus kemudian kepemilikan pribadi itu termasuk kepemilikan yang saya punya. Nah, yang kedua adalah yang ingin saya tanyakan, apa amalan agar villa itu terjual segera, sebab saya takut pertanggungjawabannya di akhirat, karena villa itu sudah tidak digunakan
sejak ayah saya sudah nggak ada, baru akan setahun yang lalu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta warisan yang belum dibagi adalah milik bersama. Jadi ibu hitung berapa orang ahli waris. Kalau memang villa itu jatah ibu sendiri, berarti ahli warisnya adalah ibu. Kalau villa itu tidak ada income, tidak ada pemasukan, maka dia tidak keluar zakat. Karena nggak ada duit masuk. Justru yang ada duit keluar, membayar operasional air, listrik, keamanan, kebersihan, nggak ada duit masuk. Maka tidak wajib bayar zakat. Ketika villa itu disewakan, satu kamarnya 1 juta, ada 10 kamar 10 juta, 1 tahun 120 juta. Lalu kemudian ibu keluarkan zakatnya 2,5% dari uang masuk, dari income. Bukan dihitung nilai harga villa. Contoh lain, misal ibu punya mobil. Harga mobil 2 miliar. Mobil itu nggak ada zakatnya. Tapi mobil ini disewa pengantin baru untuk nikah hari Sabtu, hari Ahad. 1 kali sewa 10 juta. Sebulan 40. Dikeluarkan zakatnya dari 40 juta, bukan dari 2 miliar. Jadi zakat itu dikeluarkan dari duit income pemasukan. Nah, itu dari dua penjelasan tadi insya Allah jelas. Jadi kalau villa ini tidak ada pemasukan, tidak disewakan, ibu tidak wajib bayar zakat. Adapun menjual barang bagian dari rezeki. Kalau dia laku, ibu dapat duit, orang dapat villa. Ada orang sedang mencari villa, belum ketemu. Ibu mencari pembeli, belum juga ketemu. Makanya saya selalu mengatakan, kita ini ngaji ini bukan sekedar ngaji. Di komunitas ini diiklankan. Hati-hati penipu. Diiklankan di grup-grup. Sekarang iklan melalui sosial media, grup-grup pertemanan, perkawanan, link jaringan itu lebih cepat. Tapi semuanya itu ikhtiar kita. Usaha kita. Usaha itu pun ibadah. Nah, jadi nanti melalui grup ini kita sampaikan ke kawan-kawan siapa yang mencari villa, bagaimana spesifikasinya, berapa harganya. Lalu kemudian tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah sedang menguji dengan kesusahan, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah mau kita dapat kebaikan, tidak ada juga yang bisa menghalanginya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah mau kasih kebaikan. Tidak juga ada yang bisa memberi kalau Allah menahan. Jadi sebenarnya yang akan membeli villa ibu itu ada orangnya. Belum dipertemukan Allah. Maka Allah ingin ibu lebih banyak solat sunat hajat di bulan Ramadan ini. Sujud ibu lebih lama minta sama Allah. Datangkanlah pembelinya ini ya Allah. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, yang melahirkan dimudahkan, yang akan menjual barang dimudahkan, yang dalam kesulitan dilapangkan, insya Allah. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah, Ibu Moni Rosa. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya supaya efisien waktunya, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Kami persilakan Ibu Susilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat berkah dan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah tentang riba Ustaz, yang selama ini orang-orang di sekeliling saya banyak melakukan tentang itu, dan ketika kami berdialog saya nggak bisa menjawabnya, yaitu tentang pinjaman di bank. Selama ini kan yang kami ketahui kalau meminjam di bank konvensional itu riba, sedangkan di bank syariah tidak. Yang membedakan di situ adalah karena akadnya, akad jual beli. Nah kemudian tapi ada yang membantah, lalu apa bedanya meskipun di bank syariah itu ada akad jual beli, tapi kan yang ditransaksikan ke nasabah atau ke peminjam adalah dalam bentuk uang, bukan barang. Misalnya seseorang minjam untuk membeli kebun. Nah tapi dari pihak bank yang diberikan ke nasabah itu bukan pihak bank yang membeli kebunnya langsung, tapi pihak bank memberi uang ke nasabah, dan nasabah itulah yang membelinya ke pemilik kebun tadi. Nah, itu apakah memang sudah terhindar dari bab ribanya, Ustaz, meskipun yang membeli tadi adalah nasabahnya, bukan banknya, seperti itu. Jadi yang ditransaksikan tetap uang, hanya saja akadnya jual beli. Itu satu, Ustaz. Satu lagi izin masih tentang riba. Saya mengajar di PAUD, dan di sekolahan saya itu ada program menabung. Nah, setiap di awal tahun pembelajaran, wali murid yang baru selalu ada ijab kabulnya seperti itu, Ustaz, bahwasanya di program di sekolahan ini ada program menabung. Hanya saja itu di akhir tahun ketika tabungan dibagikan ada jasa penulisan dari penabung selama setahun tersebut. Nah, apakah itu riba atau tidak, Ustaz? Dan disebutkan di situ bahwasanya tabungan itu tidak boleh diambil sebelum di akhir tahun pembelajaran, dikarenakan di akhir tahun pembelajaran banyak biaya yang harus dikeluarkan sehingga untuk meringankan wali murid tersebut. Terkecuali jika ada hal-hal darurat seperti anak sakit ataupun ada hal lain yang memang benar-benar darurat, maka diperbolehkan mengambil uang tabungannya, Ustaz. Kemudian pihak sekolah juga menyatakan bahwasanya pihak sekolah izin memakai uang tabungan tersebut jika membutuhkan, baik itu pihak sekolah ataupun jika ada guru yang ingin meminjam. Dan itu disampaikan kepala sekolah supaya untuk menghindari gosok, artinya memakai hak milik wali murid tanpa izin. Nah, apakah itu semua sudah terlepas dari riba ataukah masih menyalahi syariat Islam, Ustaz? Itu pertanyaannya, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bank. Lalu kemudian ibu datang ke saya mau minjam uang, mau beli mobil. Lalu saya kasih ibu uang. Ini uang 100 juta, nanti bayar selama setahun, satu bulannya 10 juta. Berarti satu tahun 120. Maka saya mendapatkan keuntungan 20 juta dari uang yang saya pinjamkan ke ibu. Itu namanya riba. Karena transaksinya uang dengan uang. Saya kasih uang, ibu bayarnya nanti uang. Uang dengan uang, perak dengan perak, emas dengan emas, gandum dengan gandum, garam dengan garam, berlebih riba. Nah, kalau di bank syariah itu kan uang juga Pak Ustadz. Yang tadi itu konvensional, ini sekarang yang syariah. Ibu datang ke saya mau minjam uang. Saya bilang nggak boleh, Bu.
Karena kalau ibu pinjam uang, bayar uang itu riba. Lalu saya tanya, untuk apa ibu pinjam 100? Kata ibu, 100 ini mau beli mobil Pak Ustadz. Maka saya belikan mobil itu cash. Saya pergi ke showroom, saya beli mobil itu cash. Ini mobil. Dah, mobil. Lalu akad saya dengan ibu adalah mobil dengan uang. Ambil mobil ini, nanti ibu cicil. Mobil dengan uang tidak riba. Begitulah aslinya praktek bank syariah itu begitu aslinya. Saya bank syariah, lalu saya membelikan mobil itu secara cash. Sekarang mobilnya milik saya. Saya angsurkan ke ibu, akadnya adalah mobil dengan uang. Bukan uang dengan uang. Ribet, jelimet, sulit, susah, payah menjelaskannya. Makanya yang paling simpel adalah kasihkan ke mereka yang bertanya itu fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ibu punya lipstik, terus ditanya orang, apa nggak khawatir nih lipstiknya ada lemak babi? Aku nggak tahu berapa lemak babinya, berapa kuasnya pakai bulu babi, nggak tahu. Pokoknya sudah ada label halal dari Komisi Halal. Begitu juga dalam bidang ekonomi, yang memberi label halal itu namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi saya bank syariah, mendapatkan izin dari DSN, dan di bank saya ini ada 3 pengawas namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi semua produk saya ada namanya mudharabah bagi hasil, ada namanya murabahah permodalan, ada namanya wakalah, ada namanya ijarah. Semua produk bank syariah saya ini halal, tidak haram. Jadi kalau ibu susah menjelaskannya, pergi ke bank tempat ibu nabung, mintakan fatwa DSN Dewan Syariah Nasional, bank kami tidak riba. Kopikan, kau mau beralih ke bank syariah. Enggak mau, gimana kita maksa orang? Kita hanya menjelaskan saja. Enggak bisa kita memaksa orang. Syariah Nasional, bank. Oke, itu tentang masalah riba. Berikutnya di PAUD ada mengutip uang. Setiap wali murid setor misal 1 bulan 100.000. 100.000. Lalu duit ini terkumpul. Itu akadnya namanya wadiah namanya. Nama akadnya itu wadiah. Wadiah artinya penitipan uang. Di bank syariah ada 2 akad. Waktu kita meletakkan uang kita akan ditanya, ini ibu mau wadiah atau mudharabah ya? Kalau wadiah hanya penitipan dan saya nggak boleh menginvestasikan duit ini karena hanya nitip. Kalau akadnya mudharabah bagi hasil, maka saya boleh menggunakan uang ini untuk investasi ternak lele, emping melinjo, bubur kacang hijau. Nanti akhir tahun hasilnya kita hitung. Dapat keuntungan namanya bagi hasil. Maka di awal itu jelaskan dulu. Wali murid yang meletakkan uang di PAUD, apakah akadnya wadiah penitipan atau akadnya mudharabah mau bagi hasil? Oh, kami akadnya wadiah aja. Kalau wadiah titip, maka PAUD menyimpan uang itu. Nanti di akhir tahun kembalikan uangnya. Ini mohon maaf ada potongan untuk penjagaan. Dipotong uang 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000, potong 50.000 biaya penitipan, tidak riba. Biaya penjagaan itu tidak riba. Dah selesai akad wadiah. Ternyata uangnya dipakai.
Nah, pemakaian uang itu untuk apa? Siapa yang bertanggung jawab kalau uang itu hilang? Kalau uangnya dipakai untuk dagang, untuk jualan, uang ini dipakai oleh guru atau wali murid memakainya bukan untuk dipakai, akadnya berarti namanya akad pinjam. Akad pinjam tidak boleh ada riba, tidak boleh ada waktu bayarnya nanti nggak boleh berlebih. Mohon maaf ibu bapak wali murid, uangnya ini nanti bisa dipinjam. Maka di saat minjamnya 100, bayarnya juga 100. Jangan pinjam 100, bayar 110. 10-nya itu riba. Tapi kalau akadnya bagi hasil, seluruh wali murid PAUD meletakkan duit terkumpul kita pakai ternak lele. Kebetulan PAUD punya kolam. Ternyata ternak lelenya untung 1 tahun 100 juta. Modal dipulangkan, yang 100 ini kesepakatan kita berapa? 50-50. 50 untuk pelaku ternak lele, yang 50 dibagikan kepada semua wali murid PAUD. Itu nama akadnya mudharabah bagi hasil. Jadi akadnya ada 3. Wadiah penitipan, jangan pakai untuk yang lain. Dain pinjam meminjam, boleh pinjam tapi bayarnya tepat waktu dan tidak ada bunga riba. Mudharabah bagi hasil, terserah kesepakatannya berapa. 70-30, 80-20, 90-10, atau 50-50, 50-50, tergantung kesepakatan masing-masing. Demikian Ibu, demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab.